warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, pada minggu sebelumnya kita telah belajar tentang apa itu moderasi agama. Pada minggu ini kita akan belajar mengenai pentingnya mujahadah dan riyadah tazkiyatun nafsi sebagai ajaran Islam untuk membentuk akhlakul karimah. Adapun kompetensi dasar dari mata pelajaran ini yang pertama adalah menghayati pentingnya mujahadah dan riyadah tazkiyatun nafsi sebagai ajaran Islam untuk membentuk akhlakul karimah. Yang kedua adalah mengamalkan sikap jujur dan disiplin sebagai cermin pemahaman setelah mempelajari mujahadah dan riyadah tazkiyatun nafsi. Kompetensi dasar yang ketiga adalah menganalisis hakikat dan sifat dasar nafsu dan godob, serta cara menundukkannya melalui mujahadah dan riyadah tazkiyatun nafsi. Kompetensi dasar yang keempat, menyajikan hasil analisis tentang hakikat dan sifat dasar nafsu, syahwat dan godob, serta cara menundukkannya melalui mujahadah dan riyadah. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menguraikan tentang pentingnya mujahadah dan riyadah tazkiyatun nafsi sebagai ajaran Islam untuk membentuk akhlakul karimah dan juga dapat mengamalkan sikap jujur dan disiplin dengan baik. Baik, kita masuk kepada materi. Yang pertama itu adalah pentingnya pengendalian diri. Lalu, seberapa penting sih kita bisa mengendalikan diri itu? Tentu saja pengendalian diri itu sangat penting, karena pengendalian diri berperan dalam hubungan seseorang dengan orang lain, atau berperan penting dalam interaksi sosial. Hal ini dikarenakan kita hidup berkelompok atau hidup bermasyarakat. Kita tidak bisa hidup sendirian. Segala kebutuhan kita pastinya memerlukan bantuan orang lain, seperti kebutuhan psikologis ataupun kebutuhan sosial kita. Pengendalian diri pun memiliki peran dalam menunjukkan siapa diri kita, bagaimana nilai kita. Pengendalian diri juga berperan dalam pencapaian tujuan pribadi. Nah, dengan mengembangkan kemampuan pengendalian diri dengan sebaik-baiknya, maka kita akan tumbuh menjadi pribadi yang efektif ataupun pribadi yang baik. Kemampuan mengendalikan diri ini menjadi sangat berarti untuk meminimalkan perilaku buruk yang selama ini banyak kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat, juga dalam tatanan kenegaraan. Oke, selanjutnya itu tentang jujur dan disiplin. Karena di dalam KD pun ada tentang bagaimana mengamalkan jujur dan juga disiplin. Nah, jujur merupakan salah satu sifat yang membutuhkan kesesuaian antara perkataan dan juga tindakan. Artinya, seseorang dapat dikatakan jujur apabila apa yang ia katakan itu sama dengan apa yang ia lakukan. Nah, orang yang memiliki sifat jujur di dalam dirinya, dia akan mempunyai beberapa manfaat, seperti dia akan bertanggung jawab, dia akan memiliki rasa tenang, dia tidak akan melanggar norma-norma, dan tentunya dia akan dipercaya oleh orang lain. Nah, selanjutnya itu ada disiplin. Disiplin adalah rasa taat ataupun rasa patuh terhadap nilai yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, disiplin adalah patuh terhadap peraturan ataupun tunduk pada pengawasan. Halo, apakah masih semangat?
Oke, kita harus tetap semangat dalam belajar. Oke. Materi berikutnya yaitu tentang akibat dan juga manfaat dari mujahadah. Apa sih akibat jika kita tidak bermujahadah ataupun akibat jika kita tidak bisa mengendalikan diri? Akibat yang pertama yaitu emosi kita akan meledak atau meluap-luap. Nah, ketika emosi kita tidak bisa dikontrol, maka itu akan menjadi bumerang kepada diri kita sendiri. Ada 5 dampak ketika emosi kita tidak bisa terkendali. Yang pertama adalah menyebabkan kematian yang mendadak. Ketika kita sedang marah, organ vital di dalam tubuh kita seperti jantung, otak, dan pembuluh darah bekerja lebih keras dibandingkan biasanya. Akibatnya akan terjadi proses penuaan dan memunculkan banyak gangguan kesehatan seperti serangan jantung, stroke, dan mengakibatkan kematian mendadak. Berikutnya yaitu adalah menurunkan sistem kekebalan tubuh. Jika terlalu sering meluapkan emosi dan emosi kita tidak bisa terkendali, maka sistem tubuh kita akan melemah dan menurun. Itu akan menyebabkan hormon stres dalam tubuh terganggu. Hormon tersebut akan menyerang serta merusak fungsi organ dan menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Dampak berikutnya yaitu adalah meningkatkan risiko mudahnya terserang penyakit. Ketika imun kita sudah menurun, maka tubuh kita tidak bisa menghalangi virus-virus yang masuk ke dalam tubuh sehingga tubuh kita akan mudah terserang penyakit. Nah, dampak lain juga itu akan mempercepat proses penuaan. Ketika kita sedang marah, maka otot-otot akan menjadi lebih tegang dan akan mempercepat proses penuaan di dalam tubuh kita. Dampak lainnya yaitu meningkatkan penggunaan alkohol dan obat-obatan yang terlarang. Ketika kita sedang marah, maka yang akan timbul itu adalah stres dan juga depresi. Bagi mereka, dengan obat-obatan atau dengan alkohol itu akan menghilangkan stres dan juga depresi. Sehingga orang yang sedang marah itu akan mudah tergiur untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang ataupun penggunaan alkohol yang sebenarnya tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Nah, akibat lain dari tidak bisa mengendalikan diri atau tidak bisa bermujahadah yaitu akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ketika emosi sedang tidak stabil, ketika tidak bisa terkendali, maka dia tidak akan berpikir apapun. Dia akan melakukan apapun agar dia tidak stres. Oleh karena itu, orang yang tidak bisa mengendalikan emosi, orang yang tidak bisa bermujahadah akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, selain itu, dampak lain dari kita tidak bisa mengendalikan diri atau kita tidak bisa bermujahadah adalah hubungan dengan orang lain tidak baik. Tentu saja ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, orang-orang enggan hidup atau orang-orang enggan kenal dengan kita. Mereka tidak mau berkenal dengan orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Selain itu, kehidupan menjadi tidak teratur, tentu saja. Akan sering stres, akan sering depresi, kehidupan tidak akan pernah bisa damai. Nah, dampak lain daripada kita tidak bisa mengendalikan diri yaitu terjerumus kepada pergaulan bebas, di mana pergaulan itu telah menyimpang dari norma-norma sosial ataupun norma-norma agama. Jika kita tidak bisa mengontrol diri, maka aktivitas kita akan terganggu. Kita akan terjerumus kepada tawuran, kekerasan, dan kita akan terjerumus kepada pergaulan-pergaulan bebas yang lainnya. Maka kita harus
bisa berproses bagaimana kita bisa bermujahadah atau kita harus bisa mengendalikan diri kita dari beberapa amarah. Nah, itulah tadi beberapa akibat jika kita tidak bisa bermujahadah atau jika kita tidak bisa mengendalikan diri. Begitupun sebaliknya, jika kita bisa mengendalikan diri, maka akan banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Salah satunya seperti kita bisa menjauhkan diri dari sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela, dan sifat-sifat yang merugikan. Jika kita bisa mengendalikan diri, maka kita tidak akan terjerumus kepada pergaulan bebas. Kita akan terjauh dari sifat-sifat buruk ataupun sifat-sifat tercela. Kita tidak akan mudah tergiur oleh minuman beralkohol ataupun oleh obat-obatan yang terlarang. Nah, selain itu, manfaat yang akan kita dapatkan jika kita bermujahadah atau jika kita bisa menahan nafsu, menahan diri, yaitu kita akan mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. Tentu saja kita akan mendapatkan pahala karena kita menjauhi, karena kita akan terbebas dari perilaku buruk ataupun tercela. Selain itu, kita akan disayangi dan dihormati oleh sesama manusia. Orang-orang akan sayang kepada kita jika kita bisa mengendalikan diri, jika kita bisa mengendalikan hawa nafsu, jika kita bisa mengendalikan ego kita, maka orang-orang akan dekat dan sayang, hormat kepada kita. Nah, manfaat lain jika kita bermujahadah adalah hati kita menjadi lebih tenang, lebih tentram, terhindar dari sebuah penyesalan. Kita akan damai, tidak akan stres, tidak akan depresi, jauh dari penyesalan. Coba saja jika orang yang tidak bisa mengendalikan diri, misal dia mengikuti tawuran, akhirnya dia terkena tawuran itu sampai berdarah, sampai harus masuk rumah sakit kan, dia akan menyesal. Kenapa saya ikut tawuran? Harusnya saya tidak mengikuti tawuran, begitulah. Jadi jika kita bisa mengendalikan diri, kita akan jauh dari rasa penyesalan. Malah kita akan bersyukur bahwa kita telah bisa mengendalikan diri kita. Nah, manfaat lain jika kita bisa mengendalikan diri yaitu memperkokoh iman dan juga mental. Sebab dengan kita bisa mengendalikan diri atau kita bisa mengalahkan nafsu dan ego kita, itu merupakan sebuah kekuatan yang tidak bisa dimiliki semua orang. Orang-orang sedikit yang bisa mengendalikan ego masing-masing. Oleh karena itu kita mesti bermujahadah, kita mesti bisa melawan nafsu kita. Nah, selain itu, manfaat lain dari kita bisa bermujahadah yaitu menjadikan diri menjadi lebih cermat dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Tidak seenaknya dalam mengambil keputusan. Ketika sedang marah, ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, maka keputusan yang akan diambil pun itu merupakan keputusan yang tidak baik. Tapi beda ketika hati kita sedang tentram, hati kita sedang damai, maka kita akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, itulah beberapa manfaat dan juga beberapa akibat-akibat jika kita tidak bisa bermujahadah ataupun kita tidak bisa mengendalikan diri. Semoga kita semua bisa belajar untuk bisa terus mengendalikan diri. Nah, setelah tadi kita mengetahui apa saja akibat dan manfaat dari pengendalian diri, maka kini ada hikmah dari pengendalian diri, yaitu akan menambah ketentraman hati dan juga pikiran. Seseorang yang bisa mengendalikan diri, maka hatinya akan tentram dan nyaman. Dia tidak akan pernah berburuk sangka kepada siapapun. Dia tidak akan mengucapkan sesuatu yang merugikan orang-orang di sekitarnya. Nah, selain itu, hikmah dari kita bisa mengendalikan diri yaitu mendapatkan hasil yang memuaskan. Seseorang yang bisa
bermujahadah, seperti dia bisa mengendalikan diri dari sifat malas, dia tidak menunda pekerjaan dan pekerjaannya tidak dinanti-nanti, maka hasilnya akan memuaskan, kerjanya akan tuntas, akan ikhlas. Jadi dia bisa mengendalikan diri dari sifat malas tersebut, sehingga hasil yang akan dicapai pun memuaskan. Nah, selain itu, hikmah dari bermujahadah yaitu kita bisa memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi, juga menambah ketakwaan kepada Allah dalam menyerahkan semua urusan. Nah, di sini ada sebuah cerita atau sebuah kisah tentang mujahadah atau bagaimana bisa mengontrol diri kita. Nah, dikisahkan oleh Imam An-Naisaburi, dahulu kala ada seorang laki-laki yang merayu seorang wanita agar mau berzina dengannya. Segala bentuk rayuan ataupun segala bentuk yang bisa mendapatkan wanita itu ia lakukan untuk meruntuhkan keteguhan iman wanita tersebut. Waktu itu banyak wanita yang tergila-gila dan tergoda padanya, karena lelaki tersebut merupakan lelaki yang tampan dan juga kaya raya. Maka wanita mana yang tidak tergiur olehnya? Nah, namun wanita yang dirayu oleh seorang laki-laki yang tampan dan kaya tadi, wanita itu sudah bersuami. Nah, wanita itu merupakan seorang istri yang taat kepada suaminya. Suaminya pun orang yang begitu taat pada ajaran Islam, dan rayuan laki-laki itu dia sampaikan kepada suaminya. Dia berbicara gini, wahai suamiku, laki-laki kaya yang tinggal di daerah yang sama sering menggodaku. Tiap kali bertemu, ia selalu merayuku untuk berbuat zina dengannya. Ia terus melakukan hal itu padaku. Apa yang harus aku lakukan, wahai suamiku? Begitulah kata istrinya kepada suaminya. Nah, sang suami menjawab dengan tenang, wahai istriku, katakan kepada laki-laki itu bahwa engkau akan menuruti ajakannya, akan tetapi laki-laki itu harus memenuhi satu persyaratannya, katanya kayak gitu. Nah, dengan patuh istrinya mendengarkan apa yang dikatakan oleh suaminya, dan juga diikuti nasihat dari suaminya tersebut. Nah, setelah itu pergilah wanita itu menemui laki-laki yang sering mengganggunya, yang sering merayunya itu. Nah, setelah bertemu dengan laki-laki perayu itu, wanita itu berkata, aku mau berbuat zina denganmu sebagaimana engkau selalu merayuku, tapi aku memiliki satu permintaan yang harus engkau turuti. Nah, lalu laki-laki yang ngerayu itu dia menjawab, baiklah, apapun akan aku turuti, jawab laki-laki itu. Nah, lalu kata wanita, aku tidak meminta uang ataupun harta dari kamu. Tuh, permintaanku sangat sederhana dan mudah saja, katanya. Sebelum kita melakukan zina, aku minta kamu melakukan sholat berjamaah bersama suamiku. Tidak banyak, hanya 40 subuh secara terus menerus, tidak boleh putus. Nah, jadi syaratnya itu laki-laki yang merayunya itu harus sholat berjamaah bersama suaminya, berjamaah sholat subuh selama 40 hari tidak terputus. Nah, baiklah, apapun akan aku turuti, jawab laki-laki yang sering merayunya itu. Nah, selain itu, mengetahui
permintaan wanita itu sangat mudah, maka ia pun menyanggupinya. Nah, setelah itu dia berjanji untuk melakukan permintaan wanita itu. Lalu laki-laki perayu itu dia sholat subuh dengan secara terus-menerus sampai 40 hari. Nah, setelah itu hingga di subuh terakhir, wanita itu bersiap-siap dan menemui laki-laki itu. Nah, begitu mereka bertemu, sang wanita tersebut mencoba merayu laki-laki itu. Setelah itu dia merayu dan sekarang ganti wanita yang merayu dan untuk memenuhi wanita ini merayu agar berbuat zina. Nah gitu. Namun tanpa disangka-sangka laki-laki tersebut menolaknya dan dia berkata, "Kini aku sudah bertaubat kepada Allah, wahai perempuan. Aku tidak mau lagi melakukan perbuatan itu." Nah, mendengar cerita ini, maka wanita itu berdoa kepada Allah, Maha benar Allah katanya gitu, bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, seperti itu. Lalu hikmah dari cerita tersebut apa? Nah, bagaimana hikmah yang bisa kita ambil dari wanita itu? Dia bisa mengendalikan diri, dia bisa mengontrol diri dia bisa menahan nafsunya untuk tidak melakukan zina dengan laki-laki lain gitu. Dia bisa mengontrol diri, dia bisa bermujahadah. Selain itu hikmah yang bisa kita ambil, suaminya menasehatinya dengan menyikapinya dengan tenang, tidak marah-marah atau tidak sampai memakai kekerasan atau apa, tapi lelakinya menasehatinya dengan tenang gitu agar istrinya tidak berbuat zina. Oke, berikutnya adalah tentang definisi mujahadah secara bahasa dan juga istilah, definisi riyadhah secara bahasa dan juga istilah, contoh-contoh dan juga ada dalilnya. Nah, pengertian mujahadah atau an-nafsi secara bahasa adalah artinya bersungguh-sungguh atau serius. Ya, sungguh-sungguh atau serius. Nah, jadi sementara an-nafsi itu adalah hasrat atau nafsu atau jiwa. Nah, adapun secara istilah, maka pengertian mujahadah an-nafsi adalah bersungguh-sungguh atau keteguhan dalam melawan hawa nafsu agar terhindar dari perilaku yang melanggar syariat. Nah, pengendalian diri atau mujahadah an-nafsi adalah apa? Secara istilah, menahan diri dari segala perilaku yang merugikan diri ataupun juga merugikan orang lain. Nah, seperti sifat serakah atau sifat tamak ya. Nah, dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal sebagai istilah as-saum atau puasa. Nah, puasa adalah salah satu sarana untuk mengendalikan diri. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai golongan pemuda, barang siapa di antara kamu mampu menikah, maka menikahlah, karena dengan menikah itu dapat menundukkan pandangan dan amat memelihara kehormatanmu. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia puasa, karena puasa itu menahan nafsu baginya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jelaslah pengendalian diri diperlukan oleh setiap manusia agar dirinya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh dari bermujahadah tadi udah ada lagi, seperti senantiasa hemat dan menghindari perilaku boros dan bermewah-mewahan, senantiasa berpikiran dingin atau tidak mengambil keputusan
dengan keadaan marah tuh. Terus tidak mudah marah tentunya, berpikir selalu berpikir positif, senantiasa menjaga diri dari perilaku buruk dan berusaha berbuat kebaikan pada sesama manusia. Nah, ada juga pengertian riyadoh. Nah, riyadoh secara bahasa adalah latihan, sedangkan menurut istilah riyadoh adalah latihan penyempurnaan diri secara terus-menerus melalui zikir dan pendekatan diri kepada Allah atau kepada Sang Khalik. Nah, contohnya seperti mengobati jiwa dengan mengenali aib diri kita sendiri. Nah, oke teman-teman, gak kerasa ya waktunya sudah habis. Maka kesimpulan materi pada hari ini adalah mujahadah artinya kesungguhan. Merupakan yang sangat penting dalam unsur yang dipercayai sebagai kekuatan dan mencapai cita-cita. Nah, untuk mencapai kesuksesan, orang harus jujur dan disiplin melaksanakan tugas yang sedang dilaksanakannya. Sejak awal ia harus berusaha untuk bermujahadah untuk mencapai keseluruhan tujuan. Nah, kalau kesungguhan ini sudah dilakukan, maka akan ditemukan hasilnya, diantaranya adalah musyabahah. Nah, demikian juga barang siapa yang tidak bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya, yang selalu merenggang dirinya dan mengajak berbuat maksiat dan menentang kebaikan, maka tidak mungkin ia akan mendapat cahaya tarikat dari Allah gitu. Nah, Abu Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala mengatakan barang siapa yang tidak bermujahadah sejak awal, ia tidak akan mendapatkan keharuman sedikit pun dari cahaya tarikat. Nah, dikatakan dari apa yang pernah didengarnya dari Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq, barang siapa dari sejak awal tidak mempunyai pendirian diri yang kuat, akhirnya tidak mempunyai majelis musyawarah. Sebagian ulama mengatakan hanya dengan ketekunan dan kesungguhan serta disiplin yang teratur akan mencapai tujuan yang tinggi. Nah, arti mujahadah menurut bahasa juga adalah perang atau syara dalam memerangi hawa nafsu, amarah, dan beban-beban yang diberikan kepadanya. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa mujahadah adalah tidak menuruti kehendak nafsu, dan ada lagi yang mengatakannya bahwa mujahadah adalah menahan nafsu dari kesenangannya. Nah, mungkin itu ya. Lalu motivasi yang bisa saya sampaikan yaitu you can if you think you can. Kamu bisa jika kamu berpikir kamu bisa. Maka kita harus berpikir yang positif, kita harus berpikir yang baik, kita harus berpikir bahwa kita bisa, kita mampu, kita sukses. Maka dengan pikiran seperti itu, insya Allah memacu diri kita bahwa kita itu bisa, bahwa kita akan mampu dan kita akan sukses. Nah, terima kasih teman-teman semua. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga tidak pernah jenuh dalam belajar. Semoga juga kita bisa bermujahadah, kita bisa berproses menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.